adalah pembentukan karakter dan pengembangan diri saya. Baik, terima kasih Kak Eli. Bagaimana dengan kesannya Kak Eli menempati asrama putri saat ini? Baik, Ibu. Sejauh ini di sini kami sangat menikmati tempat yang baru dengan lingkungan baru, cepat beradaptasi dengan tempat ini. Tempatnya juga sangat bagus dengan harga yang sangat terjangkau untuk teman-teman yang memiliki kesulitan ekonomi atau finansial. Ini sangat membantu karena dengan biaya yang sangat murah kita mendapatkan tempat yang sangat layak, jarak juga yang tidak jauh dari kampus. Asramanya juga sangat aman karena 24 jam dijaga oleh security. Kayaknya pakai 2 HP yang berdekatan ya, makanya soalnya ini. Coba mungkin pakai HP satu saja atau jaraknya diatur. Baik, Ibu. Oke, lanjut Kak Eli. Apakah boleh kita melihat asramanya dengan apa? Pakai kameranya Kak Eli sekarang, mulai Boleh, Ibu. dari depan sampai belakang. Boleh, Ibu. Oke. Mohon izin Bapak Ibu Saudara dan Kak Uli, kami mau melihat atau menunjukkan asrama yang mereka tempati saat ini. Jadi mereka itu satu rumah begitu. Jadi satu rumah itu ditempati sama sesama anak Sumba. Masih ada empat kamar yang belum ditempati di bagian atas. Semoga saja di gelombang 2 satu rumah Ini itu untuk ditempati. gambaran depannya, Ibu. Ini untuk lingkungannya. Di atas ini langsung ada pos. Jadi kalau ada yang berkunjung atau apapun itu, mereka harus izin di pos itu. Jadi asrama ini sangat terjaga 24 jam oleh security ini untuk depannya. Di depannya juga masih ada kamar kosong untuk gelombang kedua. Di sini juga masih ada kamar. Ini untuk bagian lantai 2-nya. Di sini ada kamar mandi dan dilengkapi juga dengan dapur. Ini untuk ruang tengahnya. Ketersediaan air cukup nggak ya? Kak, bisa tolong tunjukin ininya, kamar mandinya. Kamar mandi yang di dalam, yang dekat kamarnya Kak Yanti, terus kamar mandinya, kamar dari mahasiswa Gaura juga. Bisa tolong Kak Eli? Ini untuk kamar mandi dalamnya, Ibu. Oke.
Itu kamar mandi yang di dalam ya. Ada yang kamar mandi yang Ini yang bisa. kamar mandi di dalam kamar. Oke. Ini ruang tamunya, mereka biasa pakai ibadah, Kak. Jadi setiap malam mereka ibadah, melakukan ibadah begitu. Ini kamar Perlu mandi luar. ditunjukkan juga lantai 2-nya, Ibu? Boleh. Ini kamar lantai 2, Kak. Iya, ini untuk detail lantai 2-nya terdiri dari 2 kamar, luasnya juga cukup. Nah, ini untuk penampakannya dari depan. Di asrama ini juga kami mendapatkan fasilitas air yang sangat tercukupi. Baik, terima kasih banyak Kak Eli. Ya, Bu. Baik Bapak Kak Uli dan Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian tampakan asrama yang nantinya jika Bapak Ibu berkenan atau tertarik bergabung dengan UKCW. Jadi seperti inilah keadaannya. Kalau saya lupa tadi hubungi salah satu mahasiswa supaya stay di kampus supaya bisa lihat lokasi kampusnya. Mungkin next time bisa kita ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang anggaran ya, biaya perkuliahannya Kak Uli ya. Bentar ya, saya share. Saya kirim Kak Uli ya. Saya sudah kirim di WA Kak Uli. Persyaratannya dulu ya. Oke, untuk persyaratannya ini cukup seperti biasa. Sama ijazah. Begitu. Selanjutnya surat keterangan tidak mampu untuk yang tidak ada KIP, tapi kalau ada KIP silakan lampir KIP-nya. Oke. Suaranya Baik. hilang. Halo? Halo Kak. Sudah dengar suara saya? Halo? Kenapa yang laptopnya? Halo?
Koneksi terputus. Ada di situ. Laptop itu yang disconnect dari wifi, ada yang apa, yang speakernya, bukan pakai double laptop begini. Halo, minta maaf tadi saya terlempar Kak, karena jaringan. Apakah suara saya masih terdengar? Iya, sudah Ibu. Oke, baik. Untuk biaya, ini biaya awal ya. Jadi biaya awal itu terdiri dari pendaftaran 500.000, tes masuk 250, jas alma mater 250, biaya ospek 300, asrama 900, totalnya 2.200.000. Nah, untuk biaya keberangkatan ke Surabaya itu 1.200.000. Jadi total keseluruhan 3.200.000 itu yang sudah punya kartu KIP. Meskipun nanti akan divalidasi lagi kartu KIP-nya untuk menjadi kartu KIP mahasiswa. Jadi kan ada kartu KIP pelajar. Statusnya kita sekarang itu untuk anak-anak yang baru lulus SMA, kartu KIP itu statusnya kartu KIP pelajar. Tapi nanti akan dialihkan menjadi kartu KIP mahasiswa. Seperti itu. Itu untuk yang punya kartu KIP. Total biayanya 3.200.000. Selanjutnya, Kak, untuk yang non-KIP, halo Ibu Uli. Halo, bisa didengar? Ya, bisa. Bisa minta tolong tampilkan yang non-KIP-nya, untuk biaya non-KIP-nya. Sabar, saya kasih mati. Coba ya, bentar ya. Ini videonya ketemu nih Bu Galuh. Saya share dulu video ini ya. Oke, siap, Kak. Bentar. Pas ketemu videonya tadi. Nanti selesai entas kita dapat di list. Bentar. Oke. Bisa dengar suaranya? Bisa minta tolong Kakak supaya tidak terpencar informasinya. Kita masih menjelaskan tentang biaya yang non-KIP, yang tidak punya kartu KIP. Jadi sambil tunggu ditampilkan, saya mau sampaikan untuk yang non-KIP itu selisihnya hanya 1 juta saja. Jadi yang KIP tadi 3.200.000 dengan perincian biaya yang sama. Kalau yang non-KIP atau yang tidak punya kartu KIP itu 4.200.000. Oke, Kak. Bisa tolong tampilkan yang non-KIP.
Oke. Itu yang non-KIP, biaya awalnya sama seperti yang punya kartu KIP ya, pendaftarannya 500.000, tes masuknya 250, jas alma maternya 250, biaya ospek 300.000. Nah, bedanya di sini, di UKT dan UTS UAS. UKT 600.000, UTS dan UAS 200.000, asramanya 900.000, jadi totalnya 300.000. Totalnya 3 juta. Ditambah dengan transportasi 1.200.000 menjadi 4.200.000. Nah, 4.200.000 ini sudah include semuanya 1 semester. Sudah tidak ada biaya lain-lain lagi. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah sampai di sini, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan, atau mungkin ada yang lupa saya jelaskan, silakan ditanyakan. Terima kasih Bu. Syaratnya, Kak. Ya. Syaratnya, Oke, persyaratannya. persyaratannya tadi saya sudah sampaikan juga Kak ya, tapi bisa saya ulang lagi. Ya. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, SKL untuk yang baru lulus, fotokopi KIP untuk jalur KIP, dan surat keterangan tidak mampu dari desa setempat untuk jalur beasiswa semampunya. Mungkin Ibu Uli bisa bantu rekomendasikan dari yayasan bahwa calon mahasiswa tersebut sebagai staf di yayasan, sudah pernah menjadi staf di yayasan atau anak dari staf di yayasan tersebut bisa juga untuk masuk di beasiswa kalau memang kesulitan mendapat jalur beasiswa semampunya. Seperti itu Ibu Uli dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Ibu Galuh. Baik teman-teman, kita sudah mendengar penjelasannya kurang lebih 40 menit. Kita tadi juga sudah melihat gedung asramanya ya. Untuk kampusnya memang belum, nanti lain kesempatan kita buat pertemuan lagi supaya teman-teman semakin yakin untuk beasiswa ini. Jadi sebenarnya teman-teman dari tahun lalu Ibu Galuh sudah menyampaikan ke saya terkait beasiswa ini. Hanya terbiasa kita di ini ya, ragu gitu. Makanya saya bilang sepertinya kami dari Sumba Timur perlu ini diberikan sosialisasi, bukti nyata bahwa tim dari Sumba Barat itu sudah mengutus ke sana gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan segala macam pertanyaan kita buka. Kita masih ada kurang lebih 10 menit ke depan untuk tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya boleh langsung raise hand saja. Ada yang mau bertanya atau jelas teman-teman? Jelas? Jangan sungkan yang mau bertanya. Bu, saya mau bertanya. Ya. Silakan perkenalkan diri Kak Ilan. Perkenalkan, saya Halila, baru lulus SMA dari Sumba Barat. Ya. Saya mau tanya, ini saya kan dari Sumba Barat, nanti pengurusannya beasiswanya ini apa saya dari urusnya di Sumba Barat atau di Sumba Timur? Oke, silakan Bu Galuh, boleh direspon nih. Gimana nanti pengurusannya? Silakan. Oke, terima kasih Kak. Kak Ilan. Ya, terima kasih Kak. Pertanyaannya yang luar biasa sekali. Ini rencananya mau beasiswa KIP atau beasiswa semampunya nih? Beasiswa KIP. Oke, beasiswa KIP. Waktu itu SMA-nya juga di SMA-nya di Sumba Barat ya? Iya Bu. Nah,
Sekarang Ibu mau tanya, kalau sudah ada kartu KIP-nya, apa yang mau diurus? Enggak, maksudnya nanti dia mau daftar Bu Galuh, daftarnya di Sumba Timur atau Sumba Barat. Bebas, Begitu. di mana Dia saja mau yang daftar nih. iya, bebas. Mm-mm. Kak mau daftar di Ibu Uli atau di kami, terserah. Kalau memang domisilinya sekarang di Sumba Timur, bisa di Ibu Uli. Nah, nanti kalau memang di Sumba Mm-mm. Barat, bisa langsung di kami. Begitu. Iya, Begitu Kak Uli. Oke, Bu. Siap. Iya. Itu Papa. siap. Makasih, Bu. Ya, Kak Ilan kalau posisinya sekarang di Sumba Barat, supaya nggak ribet, langsung saja ke Ibu Galuh. Kami satu tim kok dengan Ibu Galuh ya. Terus kalau Oke, di Bu. Sumba Timur langsung ke kita gitu. Ya, Ya, siap. nanti Makasih. kami tetap koordinasi dengan Ibu Galuh. Oke. Sudah ada di grup beasiswanya kan Bu? Ini Deilan? Sudah Sudah ada, ada Bu. ya? Udah. Oke, siap. Oke. Makasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman lain? Silakan. Ibu Ina Loda mau bertanya? Silakan. Iya Ibu, perkenalkan nama saya Ina Lodanani, saya dari Sumba Timur. Saya mau bertanya tentang cara pendaftaran Ibu. Oke, cara pendaftarannya ya, prosedurnya ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ina. Silakan Ibu Galuh boleh direspon. Baik, terima kasih. Untuk pendaftarannya, tinggal lengkapi saja berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti yang tertera di layar, lalu hubungi langsung di Ibu Uli. Nanti Ibu Uli akan memfasilitasi. Kalau memang di Sumba Timur ada kesulitan, nanti Ibu Uli juga berangkat ke Surabaya untuk mendampingi mahasiswanya. Gitu. Jika beliau berkenan. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya saya mau sampaikan untuk biayanya dan keberangkatannya ya Kak Uli ya. Tadi saya lupa sampaikan. Jadi untuk gelombang 3 ini rencananya kita akan berangkat di akhir Agustus. Seperti itu, dan untuk pemberkasannya kita cukup store dulu 250.000 dari 3.200.000 itu jadi poin pendaftarannya ya. Karena kita butuh proses semuanya, termasuk KIP-nya juga itu kita yang proses untuk akun KIP-nya. Seperti itu. Jadi kita harus store dulu 250 dan biaya serta berkas-berkas ini. Lalu untuk biaya lainnya bisa dicicil sampai keberangkatan. Seperti itu. Bahkan ada juga mahasiswa yang dari sana orang tuanya baru kirim, tidak masalah, fleksibel saja. Yang penting biaya setengah dari 3.200.000 atau 4.200.000 itu sudah terbayarkan. Seperti itu. Nanti tinggal ya paling lambat H-2 sebelum keberangkatan itu sudah bisa diselesaikan. Seperti itu. Oke. Izin tanya ulang Bu Galuh, itu batas tanggal berapa keberangkatannya Bu? Rencananya Kak ya, kita sambil menyesuaikan jadwal kapal Dharma Kartika ya Kak ya. Kemungkinan itu akhir bulan Agustus. Sambil kita menunggu tiket kapal Dharma Kartika. Seperti itu. Akhir Agustus ya? Iya, rencananya akhir Agustus. Untuk tanggal pastinya kita menyesuaikan jadwal Dharma Kartika. Oke. Ini minimal separuh ya Bu Galuh sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat. Mohon izin Kak. Dan sisanya? Mohon izin Kak. Oke. Jadi awal pembayaran itu 250.000 dulu sama berkasnya. Jadi kalau berkasnya sudah ada, uang pendaftarannya tidak ada, kita nggak bisa proses kan? Gitu.
Setelah Iya, itu betul. kita akan bisa dicicil biayanya sampai H-2 keberangkatan. Itu biaya keberangkatan. Iya, Tapi untuk biaya keberangkatan 1.200.000 itu paling lambat 1 minggu sebelum keberangkatan. Karena biaya keberangkatan itu kan kita harus siapkan travel, harus siapkan tiket kapalnya kan, begitu. iya, Kita sama-sama tahu tiket kapal itu tidak bisa kita beli mendadak. Jadi kita harus siapkan. iya, Nah, untuk biaya untuk biaya kuliahnya itu H-2 paling tidak bisa lah. Tapi tergantung Ibu Uli kira-kira bagaimana gitu. Jadi iya. kalau dari kami itu dari pihak kampus menyampaikan dari pihak kampus menyampaikan, Bu, yang terutama kita terima itu kemauan mahasiswa. Kemauan mahasiswa Iya, untuk kuliah. Untuk segala hal lainnya itu bisa dibicarakan. Artinya dibicarakan bukan berarti kita gratis terus lepas tangan untuk biaya ya, tapi saling mengerti. Enaknya seperti apa, baiknya bagaimana, begitu. Kalau memang masih cari uang atau masih melengkapi keuangan, silakan disampaikan terbuka kepada kami. Kami akan sampaikan di kampus. Seperti itu, Ibu Uli. Halo? oke Bu Galuh, oke siap. Ini ada termute tadi. Oke. Ya, Selanjutnya Ibu Uli tolong ya silakan. bisa tolong lampirkan sebelum waktunya habis, ada yang saya kelupaan. Bisa tolong tampilkan ini ya, brosurnya Ibu Uli. Ada satu program lagi yang belum sempat kita tunjukin. Oke, yang bagian bawah itu ada program unggulan RPL. Di bagian bawah Ibu Uli. Bisa scroll ke bawah. Nah, ini. Jadi ada program unggulan RPL. Artinya RPL itu rekognisi pembelajaran Lampung. Nah, kalau bahasa sederhananya adalah pengalaman kerja itu bisa dialih kreditkan. Begitu. Kalau zaman dulu kita tahunya D1, D2, D3 alih kredit ke S1 gitu kan. Tapi saat ini ada program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampung. Jadi pengalaman minimal 2 tahun sampai 5 tahun itu kita bisa RPL. RPL sampai 2 semester saja atau 3 atau 4 semester. Tergantung nanti hasil rekognisi RPL-nya itu, pengalaman yang dibuktikan dengan SK. Pengalaman kerja itu dibuktikan dengan SK. Contohnya kayak guru kalau sudah mengabdi 2 atau 5 semester itu bisa RPL menempuh pendidikan S1 4 sampai 2 semester saja. Nah, itu biayanya sudah ada di situ. Biaya SPP per semesternya itu 3.099.000. Tapi tetap terhitung 3.099.000 kali 8 semester. Begitu. Jadi kita bulatkan 3.100.000 saja ya. Berarti 3 kali 8 24.800.000. Begitu. Biayanya 24.800.000 itu sampai selesai selain biaya wisuda. Biaya wisudanya itu 2,5 juta. Seperti itu. Include semuanya kurang lebih 26 juta sampai selesai. Seperti itu, Ibu Uli. Nah, aturannya seperti apa perkuliahan RPL? Jadi perkuliahan RPL itu bisa ditempuh dengan online. Karena RPL itu dikhususkan untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja. Seperti itu, sambil sibuk kerja, sambil kuliah. Nah, itu pertemuannya nanti
sistem kuliahnya blended learning. Jadi gabungan antara kuliah online dan offline. Offline-nya itu nanti biasanya diambil pada saat sidang skripsi. Yang lainnya di-online-kan. Seperti itu. Untuk program unggulannya. Jadi bisa diinformasikan di kepala desa, aparat desa, Bapak Ibu guru honorer. Kenapa saya tidak arahkan untuk PNS? Karena untuk PNS itu ada keterikatan kedinasan toh. Jadi untuk izin belajar itu sudah ada aturannya, minimal 60 km dari antara kampus dengan tempat tugas. Begitu. Kalau lebih dari 60 km otomatis surat tugas nggak dikasih. Nah, apa hubungannya surat tugas dengan ijazah? Kalau ijazahnya tetap di PDDikti terbaca itu ijazah sah, tapi tidak bisa digunakan untuk jenjang karir. Kenapa? Karena pada saat penyesuaian di BKD pasti yang diminta itu surat izin belajar. Kalau surat izin belajarnya nggak ada, otomatis ijazahnya tidak bisa dipakai penyesuaian. Seperti itu. Makanya saya sarankan untuk honorer, kepala desa, aparat desa, atau anggota dewan. Karena nggak perlu pakai itu kan, seperti itu. Kalau di Sumba Barat ini sudah ada 11 mahasiswa yang kita sudah wisudakan. Di antara mereka ada yang anggota dewan, ada yang guru honorer yang saat ini lolos sebagai peserta PPG. Seperti itu. Kenapa belum bisa ikut tes P3K? Karena sekolah swasta kan belum bisa untuk ikut tes P3K. Seperti itu. Untuk yang swasta, anggota dewan dan kepala desa itu juga jadi salah satu mahasiswa saya, dan puji Tuhan selama ini mereka lancar-lancar saja untuk proses karir mereka. Yang saat ini sedang berjalan mahasiswa RPL itu ada 16, salah satunya juga komisioner KPU Sumba Barat dan 3 orang anggota DPRD. Seperti itu info dari saya, Kak Uli. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tadi saya sempat potong karena mumpung ingat untuk program unggulan ini. Terima kasih, Kak Uli. Halo. Iya, baik. Makasih Bu Galuh untuk penjelasannya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Masih ada 3 menit waktu kita. Silakan yang mau bertanya. Sudah jelas? Yang jelas kasih emot dong. Kasih emot jempol atau love atau apa saja. Klik yang tanda smile di situ. Iya, jelas ya. Jessica, Kak Lilan, Kak Melani, jelas semua. Kak Arni, mau bertanya ini Kak Arni? Tidak, Kak. Ya, saya kira sore ini menjadi sangat lengkap. Terima kasih tadi untuk ini adik-adik yang sudah presentasi memvideokan dari lokasi langsung ya di Malang ya. Malang itu dingin ya? Iya Ibu, sangat dingin. Dingin atau panas? Dingin ya? Dingin sekali Ibu. Dingin. Kalau begitu harus bawa jaket sama selimut nanti. Iya Ibu. Ini yang siap untuk berangkat, yang mau berangkat menyusul Kak Rambu Yuni ke Malang, boleh present atau kasih emot nih. Yang mau nyusul nanti, yang tertarik beasiswa ini. Baik Ibu. Ya, ini Bu Yuni yang tertarik. Oh, Kak Ilan tertarik. Yang lain masih nimbang-nimbang ya. Gak apa-apa, timbang-timbang dulu sambil berdoa, sambil kasih tahu ke mama, bapak. Tenang aja, di sana itu ada fasilitasnya ya, ada fasilitas, mereka juga dibimbing secara kerohanian. Jadi dari segi keamanan tadi Kak Rambu Yuni
sudah jelaskan bahwa ada satpam yang berjaga-jaga. Jadi teman-teman juga terawasi dan terlindungi di sana. Secara fisik ada satpamnya gitu ya. Tapi yang pasti pelindung kita adalah Allah pencipta langit dan bumi ya. Begitu. Ya, Kak Rambu Yuni selama di Malang terus dekat sama Sang Pencipta, itu kuncinya ya. Siap, Ibu. Mohon izin Iya, menambahkan senang juga, bisa. Kak. Mohon izin menambahkan Silahkan juga Bu Galuh. mereka juga punya bapak asrama yang masih muda. Jadi namanya Pak Aam. Dan Pak Aam ini orangnya sangat bersahabat sekali. Jadi bukan bapak asrama yang kita bayangkan begitu. Galak. Bahkan sudah dekat sama anak-anak mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya Pak Aam, Ya. Kak Heli? Puji Tuhan, baik Ibu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, Zoom yang dilakukan di kampus, nanti saya sertakan sama Pak Aam untuk pengenalan sama pengurus asrama juga, supaya teman-teman yang mau bergabung bisa kenal. Wah, Boleh, keren. boleh. Dengan senang hati. Nanti dibikin Google Meet, kami mengikuti online. Ya. Siap, Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Kak, dipanggil Kak Helin ya. Makasih Kak Helin dengan teman-teman di Malang. Terima kasih untuk Ibu Galuh untuk sosialisasinya. Waktu kita sudah berakhir. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya lebih jauh, boleh tanya di grup ya. Nanti kita komunikasi di grup. Mohon maaf kalau di japri satu-satu saya agak ribet jawabnya. Jadi semua prosesnya, pertanyaan boleh itu. Untuk Kak Rambu Yuni boleh gabung juga nanti di grup ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa, nanti boleh bantu jawab juga ya. Baik, Ibu. Oke. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan kita sore hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau dokumentasi dong, dibuka dong videonya. Ya, kenang-kenangan bahwa kita ada bersama di sini. Iya, oh ini Kak Jessica sudah live, tidak apa-apa. Oke ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Kita akan akhiri dengan banyak, doa. Ibu. Terima kasih banyak. Iya, untuk makasih. kepercayaannya, Ibu. Kita berdoa dulu. Ibu Ellen bisa pimpin kita dalam doa. Silakan Bu Ellen. Di-mute dulu. Di-unmute dulu. Silakan Ibu Ellen. Suara saya kedengaran teman-teman. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Engkau boleh membimbing kami dari awal pertemuan kami hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, apapun yang telah kami bahas pada sore hari ini, Tuhan kiranya boleh bermanfaat bagi teman-teman kami yang hadir dalam Zoom ini, dan juga untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir namun yang mendapat informasi melalui berita dari teman-teman yang hadir dari tempat ini, Tuhan, dan juga fasilitator kami baik Bunda Uli maupun Bu Galuh yang berada di Sumba Barat dan Kak Yuni yang berada di luar. Pengapu Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hari ini kiranya boleh membawa dampak bagi teman-teman yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Ellen yang sudah berdoa buat kita. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lain kali waktu ya. Ini kalau masih ada nanti yang butuh pertemuan, nanti saya akan invite kembali Bu Galuh dengan Kak Helin dari Surabaya bersama teman-teman. Shalom untuk kita semua.
Shalom, Ibu. Senang hati. Terima kasih. Ya.